Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Di video ini saya akan mencoba menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul The Mechanic yang dibintangi oleh aktor utama yaitu Jason Statham. Sekedar informasi, film The Mechanic memiliki rating 6,6 di IMDb. Oke, tanpa hahaha, langsung saja ke ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang bernama Arthur Bishop yang merupakan pembunuh bayaran. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan sebuah aksi dari Bishop untuk membunuh seorang kartel atau bandar narkoba. Pembunuhan ini dirancang dengan sangat-sangat rapi, seakan-akan si kartel itu mati karena sedang berenang. Setelah sukses menjalankan misi membunuh si kartel itu, Bishop kemudian melarikan diri dan melompat ke sungai dan berpegangan kepada kapal yang lewat. Kemudian scene berpindah ke sebuah pelabuhan. Bishop lalu pergi menggunakan kapal kecil menuju rumahnya yang tak jauh berada dari pelabuhan itu. Di rumah itulah tempat dia merencanakan semua misi pembunuhannya yang dibuat seolah-olah seperti kecelakaan. Dan setelah itu, dia membakar semua berkas-berkas untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, Bishop pergi menuju sebuah restoran dan bertemu dengan seorang yang bernama Harry. Harry ini merupakan seorang teman dari Bishop yang juga pemberi kerja untuk Bishop. Everything went okay? It got done. Di restoran itulah Harry memberikan bayaran kepada Bishop atas keberhasilannya dia menjalankan misi yang tadi. Let's go. I got your boy. Setelah bertemu Harry, Bishop pergi ke sebuah bar bertemu dengan seorang gadis untuk berkencan semalam. Keesokan harinya, di saat Bishop sedang melihat misi selanjutnya, dia sangat terkejut karena misi selanjutnya adalah membunuh sahabatnya sendiri, yaitu Harry. Merasa ada yang salah, dia pun menghubungi perusahaan yang memberi dia pekerjaan itu, lalu untuk bertemu. Singkat cerita, Bishop pun bertemu dengan Dean, yang merupakan seorang petinggi dari perusahaan yang memberi dia pekerjaan. Dean menjelaskan bahwa Harry telah membocorkan rahasia di Afrika Selatan, di mana mengakibatkan 5 orang terbunuh saat itu. Dan itu dibuktikan dengan ada transferan uang dengan jumlah yang banyak ke rekening Harry. Kemudian Dean memberi pilihan kepada Bishop untuk membunuh Harry dengan caranya itu, atau pekerjaan ini akan diberikan kepada orang lain. Rencana pembunuhan Harry pun dijalankan. Pertama, Bishop menelpon Harry yang berada di kantornya dan memberitahu Harry bahwa akan ada seseorang yang membunuhnya, dan menyuruh Harry pergi ke tempat parkir gedung itu. Ternyata, sesampainya di tempat parkir, Harry mengetahui bahwa orang yang akan membunuhnya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Bishop. Mengetahui hal itu, Harry mengeluarkan sebuah pistol, namun bukannya untuk menembak Bishop, malah mengasih pistol itu ke Bishop untuk memburu dirinya sendiri, dengan alasan dia tak mau orang lain yang membunuhnya. Bishop sendiri merancang pembunuhan Harry seolah-olah Harry terbunuh karena pencurian mobil. Setelah itu, Bishop pun menembak Harry menggunakan pistol yang dikasih Harry tadi. Kesedihan dan rasa bersalah pun menyelimuti Bishop karena telah membunuh sahabatnya sendiri. Singkat cerita, Bishop bertemu dengan seorang yang bernama Stephen yang merupakan anak dari Harry. Bishop pun mengajak Stephen mengunjungi rumah Harry yang sebentar lagi akan disita. Dan dari situ mereka pun menjalin hubungan baik. Setelah beberapa hari, Stephen pun mengunjungi Bishop untuk meminta agar Bishop memberi dia pekerjaan.
Awalnya Bishop menolak karena rasa bersalah telah membunuh Harry. Tapi akhirnya Bishop pun mengajak Stephen untuk ikut dengannya menjadi pembunuh bayaran dengan tanpa meninggalkan jejak. Kemudian Bishop pun mengajak Stephen untuk berlatih cara menembak dan bagaimana cara membunuh orang agar tidak terlihat seperti pembunuhan. Dan kemudian dia mengajak Stephen untuk tinggal di rumahnya. Setelah itu, Bishop mengajak Stephen untuk melihat bagaimana cara dia bekerja, yaitu dengan membunuh seorang penjual senjata ilegal. Setelah itu, mereka bertemu dengan penjual senjata itu dan berpura-pura akan membeli senjata. Setelah masuk, kemudian Bishop menunjukkan aksinya dengan membunuh penjual senjata itu dengan cara menjerat lehernya dan meninggalkan tempat itu tanpa meninggalkan jejak. Kemudian tempat berpindah ke rumah Bishop, di mana dia menunjukkan semua berkas dibakar ketika misi telah selesai dikerjakan. Tanpa disadari, selama di rumah ini, Stephen selalu mengikuti kebiasaan Bishop, namun dilarang oleh Bishop karena itu barang pribadinya. Pada hari itu, Bishop memberikan pekerjaan kepada Stephen untuk membunuh seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain yang merupakan seorang gay. Dan ternyata orang tersebut merupakan orang yang sudah sering ditemui Stephen ketika di sebuah cafe shop. Dengan modal tersebut, Stephen mengajak pria itu minum dan mengobrol di sebuah bar. Pada saat itu, Bishop menyuruh Stephen membunuh pria itu dengan cara menaruh racun ke dalam minumannya. Namun gobloknya Stephen ini malah nggak menaruh racun itu di minuman pria tersebut dan mau diajak pergi ke tempat pria itu dan berpikir dia bisa melakukan hal yang lebih keren lagi yang sama seperti Bishop lakukan tadi. Namun sial, pria besar itu malah membanting Stephen dan aksi perkelahian pun terjadi. Beruntungnya, Stephen mendapat sebuah tongkat dan bisa membunuh pria itu dengan cara menusuknya berkali-kali. Setelah itu, Stephen pun merasa bersalah karena tidak mengikuti instruksi dari Bishop. Cerita pun berlanjut, di mana Bishop mendapat bayaran dari Dean atas pekerjaannya, dan Dean menawarkan pekerjaan baru, yaitu membunuh Andrew Fogg yang menyatakan dirinya adalah seorang nabi atas agama baru. Awalnya Bishop menolak karena baru saja menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Namun atas dorongan dari Dean, ia pun mengiyakan tawaran tersebut. Mulailah mereka merencanakan pembunuhan Fogg dengan cara menyuntikkan suntikan adrenalin yang akan menghentikan jantungnya. Rencana ini dilakukan di sebuah hotel di Chicago, tempat Fogg menginap. Mulai dari memasang kamera pengintai hingga masuk melalui saluran ventilasi yang berada di ruang Fogg menginap. Sialnya, di saat pengintaian mereka menemukan bahwa Fogg mengonsumsi sejenis narkoba yang membuat suntikan adrenalin tidak berfungsi karena tidak akan menimbulkan efek apa-apa. Kemudian mereka pun melakukan pembunuhan Fogg dengan cara lain. Melihat Fogg yang sudah tidak sadarkan diri akibat narkobanya itu, mereka langsung memasukkan kabel ke dalam mulut Fogg hingga tidak bernyawa. Dan setelah itu mereka kembali ke balik dinding tempat persembunyiannya tadi. Setelah itu, pegawainya pun merasa ada yang tidak beres di ruangan Fogg. Kemudian pegawainya pun memeriksa, mendapat Fogg sudah tidak bernyawa. Sialnya, Stephen menjatuhkan baut dari dalam dinding tempat persembunyian mereka yang membuat keberadaan mereka diketahui oleh pengawal. Pada saat mengecek dinding, Stephen langsung melepas tembakan, membuat salah satu pengawal tewas, dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka berdua dapat mengalahkan pengawal-pengawal itu dan melarikan diri menggunakan tali yang sudah mereka persiapkan di gedung itu. Singkat cerita, Bishop sedang duduk di sebuah bandara. Kemudian dia melihat seorang yang bernama Sebastian, yang merupakan korban dari misi di Afrika Selatan. Bishop pun mendekatinya. Di sini, Sebastian memberitahukan bahwa dialah yang membunuh semua agen di Afrika Selatan
dengan tujuan untuk menjebak Harry, dan Harry dibunuh oleh Bioshock. Tak tinggal diam, karena merasa sudah dijebak, Bioshock pun memukuli Sebastian dan membunuhnya dengan cara melempar Sebastian keluar dari dalam bus dan ditabrak mobil. Setelah itu, Bioshock pun menuju pelabuhan. Setelah di pelabuhan, dia diserang oleh anak buah Dean. Berkat keahliannya itu, dia mampu mengalahkan mereka semua. Namun sayang, penjaga pelabuhannya sudah tewas, dibunuh oleh anak buah Dean. Kemudian di rumah Bioshock, Stephen sudah disandra oleh anak buah Dean yang menunggu Bioshock pulang. Berkat pengalamannya, Bioshock memberi arahan kepada Stephen bahwa dia telah menaruh pistol di bawah sofa, dan kemudian Stephen pun berhasil membunuh mereka semua. Setelah sampai di rumah, Bioshock pun bertemu dengan Stephen dan menyuruh untuk mengumpulkan semua senjata yang akan digunakan untuk balas dendam kepada Dean. Sialnya lagi, Stephen menemukan senjata peninggalan ayahnya di tempat penyimpanan senjata dan mengetahui Bioshock lah yang membunuh ayahnya. Singkat cerita, setelah merencanakan balas dendam dan mengumpulkan senjata, mereka pergi ke rumah Finch, yaitu anak buah Dean, dan bertanya keberadaan Dean. Sedikit drama terjadi ketika mereka mengancam akan menghancurkan tangan anak Finch. Dari sini, mereka akhirnya menemukan di mana Dean berada. Aksi balas dendam pun berlangsung. Awalnya, Bioshock menelpon Dean untuk memancing Dean keluar dari gedung dengan cara memberitahu bahwa dia sudah berada satu gedung dengan Dean. Dia pun meminta kawalan anak buahnya untuk membawa dia keluar dari gedung itu. Disinilah rencananya dimulai, dengan Bioshock menunggu di sebuah mobil di tempat parkir, dan Stephen mencuri sebuah bus. Dan begitu mobil Dean lewat di depan tempat parkir mobil Bioshock tadi, dia langsung tancap gas dan menabrak mobil pengawal dengan keras, dan disambut dengan tabrakan bus yang dikendarai oleh Stephen kepada mobil pengawal yang tadi. Melihat mobil yang ditupaki Dean tanpa pengawalan lagi, Bioshock segera mengganti mobilnya dan menabrak mobil Dean hingga hancur berantakan. Adegan ini pun diakhiri dengan mereka menembak Dean yang sedang merangkak keluar dari dalam mobil. Setelah itu, scene berpindah di sebuah mobil, di mana mereka sedang berkendara menuju rumah. Di perjalanan itu, mereka merencanakan untuk mencari pekerjaan baru, tempat tinggal baru, dan identitas baru. Di tengah perbincangan, Bioshock melihat pistol Harry yang berada di sarung pistol yang digunakan Steve. Kemudian, mobil berhenti di sebuah pengisian bahan bakar, dan Steve keluar untuk mengisi bahan bakar. Namun Stephen dengan sengaja membuat bahan bakar itu tumpah, dan dengan sengaja juga menembak mobil yang sudah dipenuhi bahan bakar. Dan boom! Setelah itu, Stephen mengunjungi rumah Bioshock untuk bersantai, memutar musik, dan kemudian pergi menggunakan mobil yang ada di bengkel samping rumah Bioshock. Namun tak jauh mengendarai mobil tersebut, Stephen menemukan kertas yang bertuliskan, "Jika kamu membaca ini, kamu mati," yang ditulis oleh Bioshock. Dan benar saja, setelah membaca itu, mobil pun meledak. Dan juga rumah Bioshock pun ikut meledak akibat api yang berasal dari pemutar musik tadi. Kembali ke tempat pengisian bahan bakar tadi, yang mana sedang dilakukan olah TKP oleh polisi. Dan dari kamera CCTV yang terlihat, Bioshock berhasil keluar dari mobil sebelum ledakan itu terjadi. Dan dia berhasil selamat. Dan dia pun pergi dengan mobil yang sudah dipersiapkan. Dan film pun selesai.